Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jadi kita sekarang membahas tentang sistem berkeluarga dalam Islam ya. Ini dalam Islam nih. Ya, ada dulu pacaran gitu. Apa hukum pacaran dalam Islam? Pernikahan bagaimana diatur dengan Islam, perceraian bagaimana diatur dalam Islam. Jadi karena kita orang Islam ya, jadi kita ikutin cara begini. Baik, yang pertama pacaran. Pengertian pacaran ya. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan. Merupakan proses pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga dan kenal. Itu yang dipahami oleh orang sekarang ya tentang pacaran, proses perkenalan. Padahal sebenarnya pacaran itu beda ya dengan khidbah atau meminang. Kalau Islam itu tidak mengenal pacaran ya, Islam itu mengenalnya pinangan gitu. Kalau pacaran ini kan berasal dari kebudayaan di luar Islam ya. Karena kalau meminang itu seorang laki-laki datang baik-baik kepada perempuan yang akan dijadikan calon istrinya gitu dengan keluarganya, kemudian dia datang meminang perempuan dengan baik-baik. Jadi tidak akan ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki berbuat jahat kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena disaksikan oleh keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan di situ diatur laki-laki boleh melihat wajah perempuan dan telapak tangannya gitu kan, tapi tidak boleh menyentuh gitu kan, tidak boleh menyentuh. Dan di sana perempuan sangat dihormati gitu kan. Itu cara Islam untuk mencari calon ini. Dan juga tidak ada setan masuk di situ. Kenapa? Karena di situ prosesnya adalah proses dilihat secara bersama-sama gitu. Nafsu tidak akan timbul di situ. Nafsu itu sebenarnya boleh ada, tapi setelah menikah. Setelah menikah mah dihalalkan. Tapi sebelum menikah belum dihalalkan, gitu kan. Tuh, jadi dalam Islam memang pacaran itu tidak ada. Di sini hukum ya. Hukum itu dijelaskan bahwa sebenarnya secara gamblang Al-Quran tidak menjelaskan. Betul juga tidak menjelaskan. Tapi mengarah kepada perbuatan zina itu sebenarnya Islam sudah ada. Dalam kaidah Arab itu mengatakan apa? Saddu zari'ah. Darul masfal saddu zari'ah. Apa itu saddu zari'ah? Menolak sesuatu yang kemudaratan yang akan timbul. Jadi dengan pacaran nanti akan menimbulkan pegang-pegang tangan gitu kan. Pegangan tangan itu dosanya besar itu. Dosanya hukumannya nanti adalah ditusukkan jarum ke ubun-ubun. Pasti orang itu masuk neraka tuh. Nggak mungkin ya orang dalam surga ditusukkan jarum ke ubun-ubunnya gitu. Itu kalau dipegang tangan gitu. Kalau dipegang yang lain-lain mungkin bukan jarum ya. Tapi tambilang gitu bisa. Tambilang atau apalah ya. Itu panjang-panjang 1 meter. Tusukkan ke ubun-ubun. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Apalagi kalau berzina. Itu bahaya ya. Dan pacaran ini membuka peluang untuk membuka peluang untuk berzina. Bahaya loh zina itu. Apa bahayanya? Nikmatnya sesaat tapi dosanya seumur hidup sampai ke akhirat. Apa salahnya kalau seandainya kan Islam memberikan solusi yaitu menikah atau meminang. Jadi sini tidak dibolehkan ya. Seperti apa yang anak-anak remaja sekarang lakukan ya, hal biasa gitu pacaran. Sebenarnya itu adalah peluang setan untuk menjerumuskan umat manusia. Baik, lanjut adalah pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan itu adalah menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan gitu kan. Ya karena kan manusia ini kan diberikan Allah bekal yaitu nafsu gitu kan. Laki-laki perempuan itu punya sama-sama ketertarikan. Laki tertarik sama perempuan, kemudian perempuan juga tertarik sama laki-laki.
gitu kan, sama-sama butuh lah, laki-laki butuh perempuan sebagai pendamping, kemudian perempuan butuh imam sebagai laki-laki sebagai imam. Saya saling butuh, sama membutuhkan. Jadi Allah memberikan cara melakukan cara yang baik, yaitu pernikahan. Terus hukum menikah ya macam-macam. Berawal dari mubah boleh gitu. Kemudian lanjut kepada sunnah gitu. Sunnah itu artinya dianjurkan. Kemudian wajib, kalau nanti terjatuh kepada maksiat gara-gara tidak menikah, maka wajib hukumnya. Bisa dia makruh gitu karena dia tidak bisa memberikan tidak makruh itu karena ada kekurangan dari suami gitu. Atau bisa haram karena niatnya adalah untuk menyakiti perempuan, jadi haram. Jadi tergantung masing-masing orang hukum menikah dari. Tapi hukum asal menikah itu adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan ya, karena rata-rata manusia atau mayoritas manusia punya nafsu, kemudian dia harus disalurkan gitu. Jadi Allah itu tidak mengecam nafsu ya. Allah itu tidak mengecam nafsu untuk dihilangkan, tapi disalurkan ke arah yang baik. Di mana? Di pernikahan. Islam tidak menghilangkan nafsu, tapi mengarahkan aja. Baik, berikutnya adalah prosesnya. Pertama khitbah. Khitbah itu apa? Khitbah itu meminang, datang seorang laki-laki, keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, minta perempuan untuk jadi calon istrinya. Di sana boleh melihat, boleh bicara-bicara, kemudian proyeksi ke depan, apa yang akan dilakukan ke depan gitu. Dalam tahap mengenal begitu itu boleh gitu kan. Nah, kalau seandainya tidak jadi menikah, nggak jadi masalah gitu kan. Kenapa? Karena ini hanya dalam tahap musyawarah, mencari-cari kecocokan gitu kan. Jadi kecocokan. Baik. Kemudian kapan bisa khitbah ini ya? Tentu mungkin setelah dia melihat itu ada anak gadis tuh, atau dapat berita dari orang kalau mau nikah ya itu anak gadis sana tuh ada tuh, cobalah kenalan gitu, misalnya. Bukan kenalan berdua aja seperti pacaran, enggak, kenalan keluarga gitu kan. Baiklah, kalau enggak jadi enggak ada masalah gitu kan. Kenapa? Ya biasa, karena datang baik-baik sebagai tamu gitu kan. Kemudian setelah khitbah tentu istikharah. Istikharah itu adalah sholat pada meminta kepada Allah untuk menjadikan apakah ini terbaik. Kalau terbaik lanjutkan, kalau tidak cari yang lain gitu kan. Habis itu apa? Setelah istikharah yaitu akad nikah. Akad nikah itu adalah ya ada wali dan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, mahar gitu kan. Ada 2 orang saksi, itu namanya akad nikah gitu kan. Akad sesuatu yang belum dihalalkan Allah tapi bisa halal dengan akad nikah tersebut. Baik, lanjut. Setelah nikah tentu disunahkan untuk walimah. Walimah itu apa? Walimah itu ngundang orang untuk makan-makan, minum gitu kan. Bersyukurlah kepada Allah karena sudah terjadi pernikahan. Sesuatu yang dulunya haram sekarang menjadi halal. Dulu haram memandang, sekarang malah berpahala kalau memandang. Dulu haram memegang, sekarang halal untuk memegang, malah dapat pahala. Itu kan, dulu haram memikirkan tentang seorang dia gitu kan, sekarang halal malah memikirkan dia, malah dapat pahala. Jadi ini hebatnya gitu ya hukum Allah ini. Haram awalnya tapi boleh akhirnya gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara akad. Akad ini menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an gitu ya. Karena dia diambil dengan nama Allah atau berjanji dengan nama Allah gitu kan. Kemudian habis itu malam pertama ya. Mungkin tidak sulit untuk dijelaskan sama kalian ya, tapi kan nanti kalian akan tahu aja nanti. Ini kan memang tujuan pernikahan itu adalah menyalurkan hawa nafsu. Kemana? Ya ke tempat yang dihalalkan Allah gitu kan. Malahan ini berpahala ibadah. Seorang bertanya kepada Nabi SAW mengatakan orang yang datang kepada istrinya itu berpahala. Sahabat bertanya, kenapa aku berpahala? Apa kata Nabi? Kalau dia punya nafsu kemudian dia datang kepada yang haram, bukankah dia berdosa? Betul, ya sahabat. Kalau dia menghindar dari dosa, maka dia berpahala. Kan? Jadi kalau nampak
orang cantik di luar, maka datanglah ke rumahmu, kata Nabi. Kenapa? Karena apa yang ada di orang itu ada juga pada istrimu. Malahan kalau dengan istri dapat pahala, tapi memandang orang lain itu memikirkannya dapat dosa. Maka di sini Islam memberikan jalan keluar dari nafsu itu untuk pada istri. Lanjut. Kemudian perceraian. Nanti kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak bisa diinginkan setelah pernikahan, itu namanya juga manusia ya. Ada mungkin ketidakcocokan, maka boleh bercerai gitu. Walaupun perceraian ini adalah sesuatu yang tidak dimarahin Allah, boleh, tapi Allah tak suka gitu. Kalau bisa jangan bercerai, sebab kalau bercerai ini adalah bentuk setan berhasil menggoda manusia itu untuk bercerai. Kenapa? Karena sebaik-baik orang itu adalah punya pasangan. Kalau dia sudah tidak punya pasangan, itu peluang setan untuk menggoda dia kepada arah yang jahat itu banyak sekali gitu kan. Jadi menutup peluang setan untuk menggoda itu ya dari pasangan. Baiklah punya pasangan gitu. Terus tapi Islam tidak memaksakan kehendak. Jika seandainya memang nggak bisa lagi, ya udah bercerai gitu. Tapi bercerainya dengan cara baik. Allah memberikan malah opsi gitu. Ada namanya talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 itu mungkin coba-coba bercerai dulu. Dan talak 1 itu boleh rujuk kembali atau boleh kembali seorang suami kepada istrinya. Ini untuk introspeksi, diberikan masa iddah untuk perempuan 3 kali suci. Untuk introspeksi, laki-laki introspeksi diri, perempuan introspeksi menjauh sebentar gitu, kemudian rasakan gimana rasanya berpisah gitu selama 3 bulan, apa rasanya gitu. Kalau rasanya rindu, balik lagi gitu. Tapi kalau tidak rindu, berarti harus disaksikan. Kalau dia merujuk harus disaksikan oleh 2 orang saksi kalau merujuk. Tapi kalau dalam 3 bulan itu dia rujuk, dia nggak perlu saksi. Tapi kalau seandainya dia kepengen rujuk tapi di luar dari iddah, dia harus ada saksi. Talak 1 opsi pertama, terus diberikan opsi kedua namanya talak 2. Talak 2 juga begitu, masa iddahnya 3 bulan, misalnya kan 3 kali suci. Selama 3 kali suci itu dia kembali kepada istri dia kangen, maka tidak perlu ada saksi. Tapi kalau udah lewat dari 3 bulan, maka harus ada saksi bahwa dia rujuk lagi gitu kan. Kemudian kalau dia talak 3, itu tidak boleh kembali lagi. Islam itu membolehkan hanya 2 kali masa berpikir. Tapi kalau sudah 3 kali dia menolak, saya talak kamu kali 3-nya gitu kan, itu nggak bisa rujuk lagi, kecuali seorang istri tersebut menikah lagi dengan orang lain. Kemudian dia bercerai dengan orang lain tersebut, bolehlah laki-laki tadi untuk rujuk menikah lagi seperti biasa, seolah-olah orang yang tak pernah kenal dengan istrinya gitu. Itu apa tujuannya? Karena Islam itu bukan untuk main-main gitu. Udah ditalak 3 kemudian balik lagi, enggak gitu. Dia harus mencari opsi lain. Apa perasaan laki-laki suami jika seandainya istrinya bersama orang lain gitu kan. Kalau dia masih ada rindu, tunggulah dia bercerai dulu dengan suaminya, baru dinikahi lagi. Ya kan? Itu talak raj'i tadi sudah disebutkan. Talak raj'i itu sama dengan talak 1 atau talak 2. Kalau talak 3 ini disebut dengan talak ba'in ya. Talak ba'in itu adalah talak yang tidak lagi bisa. Ada talak ba'in sugro itu sama dengan talak raj'i. Kemudian ada namanya talak ba'in 3 itu adalah talak kubra. Jadi bukan hanya di laki-laki ya bisa mengajukan perceraian itu, tapi dia perempuan juga bisa mengajukan perceraian itu. Disebut dengan fasakh. Disebut dengan apa? Fasakh. Fasakh itu artinya atau khulu ya. Fasakh atau khulu membatalkan pernikahan. Istri bisa datang ke hakim, misalnya istri tersebut di KDRT kan oleh laki-laki, suaminya, maka dia bisa datang kepada hakim untuk mengadukan bahwa suaminya semena-mena gitu kan, tidak memberi nafkah, terus KDRT gitu. Hakim bisa memutuskan hubungan suami istri mereka, namanya adalah fasakh atau khulu. Itu boleh juga datangnya dari istri, tapi istri harus datang ke hakim. Kalau suami kan nggak perlu datang ke hakim, dia langsung aja gitu kan. Tapi kalau istri harus datang ke hakim gitu kan.
Karena kan istri itu kan berpikir, kalau perempuan itu berpikir dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Kalau laki-laki kan dengan pikiran ketika dia mentalak tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melebihkan laki-laki daripada perempuan. Baiklah, itu yang bisa kita sampaikan tentang tentang Islam mengatur tentang pacaran, pernikahan sampai perceraian. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.